Nikah sirinya emang sudah terjadi atau dikarang-karang? Dan walaupun aku belum tercatat secara negara, aku kan juga seorang istri, aku juga punya hak yang sama. Dia kan kaget tahu-tahu suaminya sudah nikah. Begitupun dengan aku kaget. Apalagi dengan respon dia. Itu kan dia bilang ada video kalian sudah berhubungan suami istri. Itu kamu? Kurang Kamu jelas. nggak bisa jawab. Kamu nggak bisa jawab. Jelas karena Itu kamu nggak bisa jawab. Gak Iya. apa-apa kalau kamu tidak ada indikasi video itu kemudian disebarkan oleh Virgun ya. Sehat? Itu dulu Sehat. deh. Sehat ya. alhamdulillah. Terakhir ngobrol di sini, lu sebagai yang tersakiti. Hari ini lu menyakiti katanya, kata netizen. Iya. Namanya juga hidup kok. Kita kan nggak bisa request peran kita apa. Lu merasa terjebak gak sih sebenarnya? Gimana ya? Gimana ya? Coba Aku kita, ini ya, benang kusutnya kita rapin ya. Pengen sih ngeluarin statement itu, cuman karena posisinya aku sekarang udah jadi seorang istri. Dalam Islam itu wajib menjaga marwah Oke. pasangan. Kita lurusin istri dulu ya. Jadi awalnya itu dari netizen yang kemudian membawa Mawak ke sini. Ya. Gue bingung. Perasaan Inara dulu menjadi orang yang tersakiti. Kok sekarang dia jadi nyakitin orang kan gitu POV gue. Terus isunya itu akhirnya berkembang ke arah sudah nikah siri. Oke, kita lurusin dulu nikah sirinya. Nikah sirinya emang sudah terjadi atau dikarang-karang? Terjadi. Terjadi. Ada bukti tuh? Ada. Oke. Bukan dari Sulaiman kan pelakunya kan? Bukan kan ya? Jadi Apa yang beredar di sosial media itu semuanya hoax lah. masa semuanya ada yang benar lah pasti. Ya untuk soal nikah siri ya, Berarti yang benar nikah siri ada ya? ada. Dan dari Sulaiman bukan penghulunya? Tidak tahu menau. Termasuk dari awal kalian ketemu itu bukan karena Ustadz Dery ya? Bukan, kami kenal, dia datang ke rumah karena dikenalin sama teman kami. Dia tuh siapa? Insan. Yes. Insan datang ke rumah karena dikenalin sama temen. Jadi kami lagi itu bukan datang niat langsung melamar, enggak. Kita ngobrol soal bisnis gitu. Awalnya tuh? Awalnya itu. Terus kemudian kalau orang bilang si Fulan ini tahu apa segala macam komunitas lah apa, mereka sama sekali nggak tahu. Jadi pernikahan siri ini yang tahu ya benar-benar keluarga inti aja. Keluarga inti aja. Jadi bukan karena dikenalin pas di komunitas kayak maaf ya kayak pengajian gitu bukan? Enggak. Tapi memang maksudnya kita bukan berarti juga pengen diem-diem kan, juga nggak boleh dalam Islam kan, memang harus istilahnya ada isbat lah, diberitahukan gitu kan, karena menghindari fitnah. Cuman ya memang karena kondisinya saat itu tidak memungkinkan, dia bilang dia ada urusan keluarga yang harus diselesaikan di Medan karena dia bolak-balik Jakarta Medan. Ya aku sebagai orang yang baru kenal sama dia juga aku nggak berani untuk nanya-nanya lebih jauh gitu. Apa sih urusan apa gitu. Karena baru kenal ya? Karena iya biasa dibilang baru kenal kan, belum ada sebulan. Pertama ketemunya di pengajian atau dikenalin di mana gitu? Dikenalin di rumah tanggal 14 Juli. Tunggu punten. Berarti dia ke tempatmu? Iya, Dibawa orang? dibawa orang. Urusan bisnis? Urusan bisnis. Ah, orang itu memang udah kenal sama lu? Iya. Oh, jadi urusan bisnis. Bisnis apa? Ayo waktu itu. Platform travel marketplace. Oh, itu awalnya kenalan lah ya. Sama ada beberapa lini bisnis lain. Langsung suka lu? Enggak dong. Enggak dong. Maksudnya biasa aja lah. kalau Densu tahu kan, maksudnya kita seorang entertainer di lingkungan yang isinya entertainer juga, kita ketemu banyak orang ya kan, nggak hanya entertainer tapi juga ada pengusaha juga ya kan, dan beberapa profesional. Dan karena kita terbiasa di lingkungan profesional, jadi ya mau bentuk orang itu kayak gimana pun, kayak songkang sekalipun juga kita Sopan harus aja. profesional gitu Sopan kan. aja. Masa kita harus nyinyir, harus judes, harus ketus kan, enggak gitu Iya. dong. Kita harus profesional, bisnis kan ya emang harus ramah. Iya, dan nggak langsung harus suka juga. Nggak kan, langsung harus suka juga ya? dong. Berarti saat itu yang gue tangkep adalah lu biasa aja. Biasa aja, objektif banget. Yang aku Oke. lihat ya murni bagaimana peluang bisnis itu, kemudian juga potensinya seperti apa gitu. Oke. Bisnisnya tapi jalan akhirnya bareng.
ya ini jadi tersendat karena ada kasus seperti ini. Oh, berarti dari saat itu belum jalan tuh bisnis? Sudah mulai ada. jalan, iya. Cuman kan namanya bisnis itu kan pasti ada investor kan. Kita harus bertanggung jawab sama dana-dana investor itu kan. Oke. Jadi karena ada kasus seperti ini kan mereka juga mempertanyakan Oke. tanggung jawab kami gimana. Terus lu mulai suka kapan? Bisa dibilang bukan suka ya. Mungkin aku lebih ke respect kali ya. Aku hormatnya. Maksudnya aku respect sama dia karena di umur dia yang muda gitu dia bisa memikirkan orang banyak gitu, karyawannya dia. Terus kayak dia bangun bisnis ini untuk supaya bisa memberdayakan masyarakat gitu kan. Termasuk komunitas aku juga karena memang waktu itu dia mau kolaborasikan bisnisnya itu sama komunitas sosial aku. Oh, oke. Jadi awalnya berangkat dari respect. Iya. Jadi intens tuh ketemu urusan bisnis ya. Sampai akhirnya kamu mulai kemakan dengan bujuk rayu ya. Lebih kayak Apa? kayak misalnya kita mau mengajukan bisnis nih, pasti kan ada proposalnya dong. Iya. Kenapa orang harus menerima bisnis kita gitu kan? Betul. Nah dia itu mengajukan itu, maksudnya kayak Iya, standar aku kan punya bisnis aku punya kan. bisnis, aku punya udah settle segala macam, terus dia juga udah ketemu sama anak-anak dan gampang apet sama anak-anak. Dan kebetulan aku juga memang beberapa lama sebelumnya itu sempat taruh sama orang, tapi gagal. Oh, oke. Jadi kalau orang bilang kenapa nggak istiqoroh dulu dalam Islam itu kan harus istiqoroh dulu ya sebelum kita mengambil keputusan. Aku udah istiqoroh dari sejak selesai masa iddah. Oke. Dari sejak selesai masa iddah sama yang sebelumnya. Iya. Tunggu Tapi dulu. istiqoroh ini bukan cuma tentang jodoh ya kok. Iya, semuanya lah ya Semuanya, kan. Jadi lu pengennya sebenarnya hubungan lu itu waktu itu ta'aruf atau ada kayak pacaran dulu? Sebenarnya dalam Islam itu ta'aruf itu sendiri artinya kan perkenalan. Perkenalan kan? Kenalannya mah udah lewat Kenalannya bisnis. udah, iya gitu. Tapi karena aku ngelihat dia, salahnya aku nggak nanya dia. Aku nggak nanya status pernikahan dia, aku nggak nanya lebih detail lah, lebih rinci. Jadi aku cuma dengar penjelasan dari dia aja gitu bahwa dia nggak mau, ya dia pengen lebih deket, dia pengen kenal lebih jauh, dia pengen ya dia juga sayang sama anak-anak aku kayak gitu. Jadi kayak dia nggak mau kita deket tapi dosa gitu loh. Tapi lu waktu deket-deket ada rasa nggak? Bingung juga ngejelasin ada rasa gimana ya, mixed feeling aja sih. Belum tahu ya? Belum tahu. Seneng sih seneng, Iya, nyaman mah nyaman. Iya, nyaman iya. Karena kan, iya siapa sih yang gak nyaman? Maksudnya aku kan single ya, maksudnya single mom. Iya. Belum ada pasangan, terus kami sangat selektif memilih pasangan karena kan udah gagal sebelumnya. Dan udah pernah ta'aruf juga gitu kan, maksudnya pertimbangannya itu udah bukan lagi hanya sekedar tampang atau mapan gitu, tapi bagaimana orang ini nih siap untuk menjadi ayah sambung buat 3 anak ini gitu kan. Iya, itu pikiranmu kan ya? Iya, jadi saat itu yang aku nilai ya dia sudah memenuhi kriteria gitu. Karena deket juga, anak-anak juga nyaman gitu kan ceritanya kan. Iya. Akhirnya dia nembak tuh ngajak nikah gitu? Iya. Oh, nah waktu dia ngajak nikah dia nggak cerita backgroundnya dia udah nikah atau apa? Enggak tuh, oke. Waktu dia ajak kamu nikah, kamu jawab langsung iya? Aku bilang aku pikir-pikir dulu. Jadi hari itu bukan kayak langsung hari itu akad enggak, tapi kayak udah beberapa kali ngomong gitu sebelumnya gitu. Ada intro-intro lah gitu ke arah sana. Oke. Kan nikah siri. Lu nggak curiga? Karena posisinya aku sudah pernah nikah kan. Jadi aku bukan anak gadis ya kan yang harus kayak ini pernikahan pertama harus diramaikan, harus ada wali gitu. Jadi saat itu ya kebetulan aku dapat pemahamannya saat itu ya, karena memang aku akuin aku memang kurang pemahaman saat itu. Jadi aku pikir yang aku tahu saat itu adalah aku ini kan seorang janda. Nah seorang janda itu nggak wajib ada wali. Itu yang aku pahami saat itu, dan nggak wajib juga untuk kayak bikin walimah yang besar-besaran lah, seakan-akan ini pernikahan pertama gitu. Tapi ya bukan berarti kita nggak mau mengadakan walimah juga gitu. Kita mau mengadakan walimah. Kita juga saat itu sudah memenuhi rukun nikah juga. Ada wali, ada dari keluarga aku juga. Keluarga dia salah satu dari orang tua dia juga tahu ada aku gitu.
Jadi aku pikir ya udah nggak ada masalah gitu. Tahan, Inara. Kan setiap wanita ketika dia ketemu laki-laki pasti maunya nikah ke jenjang berikutnya tuh nikah. Nikahnya harusnya nikah bukan siri dong. Memang niatnya kita bukan nikah siri. Bukan nikah siri. Bukan, tapi karena masih lama, masih di 2026 rencananya saat itu untuk menuju ke sana itu kan nikah siri dulu aja. Iya, gitu. Itu menurut dia. Iya. Dan lu mau. Iya, karena memang di circle kita, di circle aku juga itu bukan suatu hal yang tabu. Ada beberapa teman aku, misal contoh suaminya kerja di lembaga PIP lah ya, gitu ya. Syarat di sana itu tidak boleh menikah. Sedangkan dia sudah mau nikah nih, kan nggak boleh terdaftar. Jadi mau nggak mau harus nikah siri dulu untuk menghalalkan hubungannya. Baru nanti ketika sudah berjalan 1 tahun bekerja di lembaga tersebut, baru diperbolehkan nikah, baru diisbat. Maksud kamu begitu? Didaftarkan di KUA, diadakan walimah seperti itu. Arahnya begitu. Arahnya begitu. Bukan karena kamu udah tahu dia udah punya istri. Bukan. Sekarang kapan kamu tahu dia punya istri? Keterangan Mawa di sini kamu katanya udah tahu. Beberapa hari, beberapa lama setelah kami nikah, tanggal berapa? Coba tanggal berapa? Belasan lah. Tanggal belasan Agustus. Agustus. Menjelang akhir ya. Oke, bukan Oktober ya? Bukan. Belasan Agustus menjelang akhir. Iya, menjelang akhir baru dia cerita. Aku sebenarnya udah ada istri. Itu sudah nikah siri itu? Sudah. Lu nggak cek dulu belakangnya gitu loh? Karena aku ngeliat dia kan masih muda. Jadi aku mikirnya kayak nggak mungkin. Maksudnya dia udah nikah kan. Umur 26 maksudnya Gen Z. Nggak mikir aja dia udah nikah, udah punya anak ya kan. Kayak orang sih nggak percaya lu sepolos itu jujur sih. Iya, nggak apa-apa ya, maaf ya. Ini kan kita rapiin benangnya satu-satu. Iya, kan, tapi ya. Gimana ya? Ya sudah, kalau kamu emang sejujurnya begitu ya udah. Karena orang nggak ada di posisi aku juga saat itu. Maksudnya aku ngerasa happy, ada orang yang mau terima anak-anak aku, ya kan. Terus dia orangnya baik gitu kan. Bertanggung jawab gitu, dia settle juga, jadi aku nggak mikir lebih jauh aja gitu. Kebawa sama perasaan ya berarti ya? Ya kan namanya kita perempuan, apa-apa kita memutuskan sesuatu pakai perasaan. Kalau kita pakai logika, nggak akan mungkin banyak kasus viral. Kamu nggak nanya orang tua? Aku udah ngomong sama orang tua, aku lagi deket sama orang, aku bilang gitu. Rencana kami dalam waktu dekat mau nikah, nanti kalau udah waktunya untuk diresmikan kita bakalan undang semua keluarga. Oke. Orang tua fine-fine aja. Ya fine-fine aja karena mereka ngelihat baru ayah aku udah almarhum ya. Oke. Karena mereka ngelihat abang aku, ibu aku, mereka ngelihat aku ya orang yang udah pernah menikah juga gitu. Jadi keputusannya di tangan aku gitu. Harusnya kamu tahu baik buruknya lah ya. Iya. Mereka cuma dukung. Mereka juga nggak expect akan jadi panjang seperti ini. Gitu. Iya. Oke. Berarti kalau kita tangkap dari penjelasan kamu nggak tahu nih kalau dia udah punya istri. Setelah sudah nikah siri, baru akhirnya dia cerita. Berarti kamu merasa dibohongi tidak? Makanya kan aku bikin LP kemarin. Oh, yang aku cabut. Oke. Kamu pas tahu itu udah punya istri, kamu nggak berusaha untuk ini selesaiin nih gitu? Aku bilang, aku tanya baik-baik kan. Terus bagaimana situasi kalian sekarang? Kalau misalnya dia nggak terima keberadaan aku, bagaimana? Karena biar gimana pun, biarpun kamu bilang udah jatuhkan talak 2, tetap dia secara negara masih sah sebagai istri. Betul. Kamu masih terikat, ya. Dia masih ada hak atas kamu gitu. Dan walaupun aku belum tercatat secara negara, aku kan juga seorang istri, aku juga punya hak yang sama. Dan memang dia sebagai suami kan diperintahkan untuk melakukan istri-istri secara adil kan. Jadi aku juga di situ merasa aku butuh keadilan juga gitu. Iya, kamu nge-pressure dia kan? Aku nge-press dia, maksudnya kayak ya kalau dia ngerasa memang segitu complicatednya keadaan situasi keluarga dia di internalnya, ya sudah pertemukan aja kami gitu loh. Jangan dia cerita soal aku, terus kemudian dia nggak menghadirkan aku di sana. Jadi aku kan nggak punya suara untuk memberikan
klarifikasi versi aku gitu loh. Maksudnya secara internal. Secara internal. Jadi dari awal aku udah minta dipertemukan gitu, minta duduk bareng supaya aku bisa menyampaikan langsung ke M gitu. Iya, maksudnya biar internal diselesaikan kan. Betul, karena biar gimana pun ini kan masalah rumah tangga kan. Walaupun orang bilangnya, tapi kan itu keluarga besar kan tetap aja keluarga. Tapi kan urusan rumah tangga itu kan harusnya hanya antara suami dan istri. Iya. Kebayang nggak kalau misalnya Kokoh nih, aku tanya, punya urusan rumah tangga gitu kan. Terus dua keluarga besar ini semuanya ikut turut andil keluarin suara gitu, ngasih suara, ngasih saran. Apa nggak kepala Kokoh pecah? Pusing kan. Nah, yang dia mau itu sebenarnya adalah kita duduk bertiga. Itu yang dia mau. Itu yang dia Dan mau. dia Dia mengusahakan itu. Dan aku juga menunggu usaha itu. Aku menunggu etikat baik itu. Aku sudah sampaikan bahkan lewat DM ke M. Aku bilang kita harus ketemu. Iya. Karena aku mau nyampaikan situasi yang sebenarnya nih. Karena kamu ngelihat respon dia kurang tuh si Iksannya. Makanya kamu coba hubungi langsung gitu. Iya. Aku mau mastiin bener nggak kayak gini keadaan mereka yang sebenarnya. Simpang siur, M jawab begini, Insan jawab begitu. Aku kan nggak tahu, aku orang baru kok. Aku nggak punya nomornya si M, aku mau nge-reach dia, sempat di-blok aku. Iya, karena kan dia juga kaget. Aku juga mau ngomong yang sebenarnya, kan lewat DM juga kayak nggak kurang etis kan. Tambah lagi dia ternyata sebelum ada sosok si A lah, si ini, si siapa lah ikut intervensi, dia sudah menyebarkan DM aku ke dia itu ke keluarganya. Aku masih ada buktinya. Aku tahu dari mana dia istilahnya mencari partisipan lah. Ya intinya karena ada DM dari sepupunya Insan masuk ngebahas soal masalah internal kami. Aku bilang, aku kasih lihat ini kenapa jadi begini? Kan kita maunya nyelesain ini bertiga. Ini kenapa jadi rame orang semua jadi tahu? Maksudnya gimana posisi aku? Coba aku mau ngomong langsung lewat mana coba? Lewat DM. Kayak gitu responnya. Mau ketemu nggak bisa. Tapi sampai hari ini loh. Sampai hari ini aku nggak bisa ketemu. Nggak usah disuruh. Aku juga mau ngomong, mau sampaikan. Bahwa aku juga ngerasa menyesal. Bahwa aku juga merasa salah. Aku juga mau minta maaf. Tapi kan kalau aku cuma ngomong di depan kamera, itu kan nggak menjadi solusi. Sedangkan kan kalau memang mereka mau mencari solusi, kalau emang mau mencari solusi harusnya kan duduk bertiga. Itu yang paling bijak. Kenapa harus melibatkan semua orang, bahkan se-Indonesia Raya, bahkan sampai ke luar negeri, sampai profil aku divisit 420 juta orang. Kalau yang saya tangkap ya, Inara, bukan saya membela ya. Ya wajar karena dia kan kaget. Tahu-tahu suaminya sudah nikah. Begitupun dengan aku kaget. Apalagi dengan respon dia. Semua yang disampaikan, di-share itu nggak semuanya. Itu kan banyak yang dipotong chatnya. Iya, akhirnya dia sempat minta follow aku follow dia, aku di-blok. Aku masih ada bukti chatnya. Akhirnya dua istri berantem ya. Ini kita sempat baik-baik aja, dia sempat follow aku. Dia sempat minta follow back. Aku follow. Lah aku malah di-blok, coba. Iya, ya itulah dia. Karena tidak diizinkan ya. Kalau kita dengar keterangannya kan ya. Dia sempat ngebahas masalah itu sama aku. Siapa? M. Emang kamu siap untuk berbagi kesedihan, berbagi duka, berbagi luka, apa segala macam, ada chatnya. Berarti ada sempat... Kami ada sempat ngobrol baik-baik. Tapi akhirnya tidak ketemu obrolannya kan ya? Karena yang aku dengar terakhir itu, kami kan udah ngatur waktu untuk ketemu. Either aku ke sana ya, ke Medan, atau M yang ke Jakarta. Tapi somehow tiba-tiba mereka jadi ada konflik keluarga. Aku nggak tahu, kan aku orang luar, aku nggak tahu apa-apa. Pasti ketarik, kamu nggak mungkin enggak. Aku cuma dapat informasi dari Insan dan dari orang tuanya bahwa yang terjadi ya seperti ini, ada keributan. Apa nggak jadi tambah pelik kalau misalkan aku hadir ke sana? Tapi ada nggak statementmu, ini ya statement yang juga jadi sorotan publik ya? Kenapa aku tendensius statementnya ke dia? Iya, dan kalimat ini. Aku ada chat dia juga. Yang poin di mana saya pastikan saya akan menikah dengan, intinya ya, Iksan
saat status dia itu sah gitu loh. Gue Iya. pernah nangkep sih maksud itu. Itu apa ya? Lu Karena gimana? aku ngerasa kesel sama Insan. Oke. Jadi waktu itu aku udah kesel, maksudnya kayak aku nggak bisa ketemu sama M, dia juga ngejelasin dari POV-nya dia aja, aku nggak tahu nih omongan yang sebenarnya dari M bagaimana. Jadi aku bilang ya udah aku mundur aja. Aku bilang sama kamu udah Insan. sempat bilang udah mundur aja. mundur. Bolak-balik aku bilang aku mundur, nggak mau. Aku bilang kamu jangan bikin posisi aku jadi orang jahat di sini ya, bilang. Aku nggak pernah mau ya kayak nyakitin hati orang, aku bilang. Sekarang aku ngapain sih kok nyari validasi? Punya Itu suami. dia. Yang aku maksud, lu ngapain sih Hidup masuk? aku baik-baik aja kok kemarin. Iya, lu ngapain masuk ke dalam satu hubungan kayak begini? Kan gini, waktu itu kan kita podcast di sini. Kamu itu perempuan yang tersakiti. Begitu gue dihubungi oleh kreatif gue, ada wanita yang tersakiti oleh kamu. Saya bilang, kok Inara kayak begini sih gitu? Maaf ya. Tapi kan gue nggak ngikutin pikiran Sama buruk. sekali nggak salah kok. Dan aku nggak ngerasa. Aku nggak sama sekali sampai hari ini aku demi Allah aku nggak ngerasa dendam. Karena aku bahkan bilang ke M, aku ngelihat kamu tuh sama kayak aku ngeliat aku dulu. Mau orang bilang dia nggak bijak lah, buka aib, begitupun dengan aku dulu. Tapi ya balik lagi, itu cuma perempuan. Nangkep. Jadi dengan semua usaha ini yang kemudian akhirnya M datang ke podcastku, dia kan membawa barang bukti. Barang bukti yang dia bawa kamu udah nonton dong pasti. Atau kamu udah Nggak nonton? sampai selesai sih. Nggak kuat ya? Itu kan dia bilang ada video kalian sudah berhubungan suami istri. Nah, Aku udah lihat sih karena udah melalui proses ini kan lidik ya. Iya. Lidik, udah interview sama penyidik. Dan aku udah lihat sendiri barang buktinya. oh kamu udah lihat barang buktinya? Sudah. Itu kamu? Aku ngerasa itu nggak seperti yang dituduhkan. Iya, tapi kamu ngelihat itu kamu kan? Atau bukan? Nggak, kurang Kamu jelas. nggak bisa jawab. Kamu nggak bisa kurang jawab. jelas karena Itu kamu nggak bisa jawab. Gak apa-apa kalau kamu nggak bisa jawab. kamu bisa karena jujur videonya udah dipotong-potong, terus udah nggak jelas juga, burem. Jadi kayak aku bingung, aku mau bilang apa. Iya, oke. Tapi kamu tahu pasti itu kamu atau enggak? Nggak mungkin kamu nggak tahu Nggak, kalau kamu udah lihat aku barang bukti. kurang pasti itu kayaknya kurang jelas juga videonya. Tapi lokasinya pasti kamu tahu, nggak mungkin nggak? Lokasinya mirip. Mirip, oke. Intinya kamu nggak bisa jawab ini dengan jelas karena ini ada urusan hukumnya kan? Ya. Oke, itu aja udah. Berarti kamu Karena nggak kan bisa. masih bergulir Oke. proses hukum. Tapi kamu tahu benar dan salah di situ tahu dong ya? Tahu. Benar dan salah maksudnya dalam Maksudnya hal- apakah itu benar kamu atau enggak kamu tahu? Cuma kamu nggak bisa sampaikan karena ini ada urusan hukumnya kan ya? Iya, karena kan kalau misalnya kita memberikan statement yang ternyata tidak sesuai dengan hasil dari proses hukum, kan jadinya kita menyebarkan hoax. Oke, berarti itu kau tidak jawab, simpan untuk urusan hukumnya ya. Nggak apa-apa, kayak begitu jawabnya. Jadi supaya clear juga. Artinya kamu anggaplah, kalau kita anggap bahwa kita anggap di dalam video itu adalah kamu dengan Iksan, kita anggap, dan kemudian sudah berhubungan suami istri, dan kalau kita anggap begitu berarti terjadinya setelah kalian sudah menikah siri. Ya namanya orang menikah kan pasti ada memenuhi kewajiban, ada memenuhi hak kan. Berarti sudah menikah siri ya? Sudah nikah siri, tapi kalau misalkan kok tanya dalam video itu kita ngapain, yang jelas itu tidak sesuai dengan seperti yang dituduhkan. Oke, ya intinya udah nikah siri Iya. gitu kan. Jadi supaya jangan sampai ada narasi kalian itu belum nikah siri. Karena kan yang bikin bingung itu adalah beneran nikah siri nggak sih? Iya. Terus video itu kalau memang ada seperti apa yang disampaikan oleh Mawa, itu setelah nikah siri atau sebelum nikah siri, itu yang orang bingung. Kalau seandainya kami memang belum nikah siri, Ya. pasti kan aku akan mengambil jalur menuntut balik dengan pasal pencemaran nama baik. Karena aku nggak merasa aku punya hubungan sama Insan. Oke. Aku nggak merasa aku punya komitmen sama dia. Oke. Tapi karena posisinya aku seorang istri, ya bagaimana? Oke. Aku juga menuntut hak aku. Aku kan juga warga negara Indonesia, aku punya hak hukum. Iya. Oke.
Nah, kita bahas sekarang tentang CCTV itu berarti kamu sendiri belum bisa bahas lebih jauh bahwa itu adalah benar kamu atau tidak. Iya. Oke, berarti kalau kamu belum bisa jawab lebih jauh, kita juga nggak akan bisa bahas siapa yang menyebarkan. Oh ya nggak bisa karena Belum bisa ya. semua kan masih bergulir ya Iya, proses hukumnya. nggih. Cuman memang yang di laporan aku yang di Barreskrim untuk illegal access ini sudah naik sidik. Oke. Tapi belum ada penentuan tersangka ya. Belum. Nanti setelah sudah ada baru bisa dijelaskan lebih jauh ya. Iya. Oke. Jadi aku nggak mau mendahului penyidik lah. Nggih. Siap. Sekarang kita kembali ke posisi setelah Mawa di sini. Ya. Harapan saya kan Inara muncul waktu itu untuk ya ngomong begini aja gini kan maksudnya. Tapi waktu saya kabarin kamu kan saya bilang, Inara, ini ada seorang perempuan datang ke saya namanya Mawa. Dia itu katanya beginilah yang dia cerita. Nah, ini aku sampaikan ke kamu ya gitu. Karena aku posisinya sebagai media aja kan, aku bilang gitu. Ya. Terus kamu bilang, iya kok nanti aku kabarin kalau aku butuh apalah gitu. Tapi aku juga ngerti kamu butuh waktu untuk menghadapi ini mental Mencerna pasti. semuanya. Nah, mental kamu saat itu pada saat itu naik bergulir 1 minggu ke depan seperti apa? Banyak sih campur aduk karena siapa yang nggak sedih sih? Hati seorang ibu mana yang nggak sedih, yang nggak bisa ketemu sama anak-anaknya selama hampir 2 bulan. Itu 1 poin. 1, 2, aku punya komunitas sosial yang nggak tahu apa-apa. Yang di framing seakan-akan mereka ini dalang Dari ini semua. ya Jadi kamu ada ngerasa nggak enak hati sama mereka? ke banyak orang, ke brand, ke PH film, ada yang di-cut. Bingung mau jelasinnya gimana? Iya karena orang semuanya sudah terlanjur menerima informasi itu. Ditelan kan? Ya, hanya dari satu pihak. Jadi, dan aku juga ngerasa aku nggak punya hak untuk ngejelasin, ngerti gak sih? Kok kayak aku nih posisinya juga orang baru. Iya. Orang baru, aku nggak tahu apa-apa, aku baru kenal juga. Aku juga mengharapkan untuk dipertemukan, tapi ternyata ya nggak bisa. Mau bilang diri benar, tapi posisi juga Aku salah. nggak mau sama sekali bilang aku benar. Iya, kalau istilahnya mau Aku bilang juga benar, salah. posisi salah. Jadi bingung ya. Iya, aku juga salah karena aku nggak nanya, karena aku kurang detail, karena ya bisa dibilang mungkin terserah orang mau bilang aku bodoh atau apapun itu. Aku terima gitu. Aku juga nggak pernah mempermasalahkan orang mau ngejatuhin nama aku, mau ngejudge aku, mau menghakimi aku, mau menghina aku, nggak masalah sama sekali. Karena sedari awal aku hijrah, dari awal aku nikah sama mantan, aku udah niatin, ya udah aku nggak, hidup aku yang saat ini aku jalanin ya udah itu yang amanah dari Allah gitu loh, bukan sosmed kemarin itu tools doang buat aku. Buat cari duit lah. Buat cari uang, buat menyampaikan syiar. Jadi kalau misalnya Allah mau ngambil itu semua, nggak apa-apa, aku ridho. Orang bilang udah nggak bisa lagi jadi artis, nggak masalah. Aku nggak pernah anggap diri aku artis. Aku tetap anggap diri aku dari awal aku ibu rumah tangga mencari keadilan, itu doang. Aku cuma mau nyampein, aku di sini aku nyari solusi satu. Aku nggak nyari pembelaan, aku nggak membenarkan diri aku, nggak. Aku cuma mau kasih tahu bahwa kita, segimanapun terpuruknya posisi kita sebagai seorang istri, tetap nggak diperbolehkan untuk mengumbar aib rumah tangga. Itu yang aku ambil pelajaran selama aku comeback. Aku Walaupun kan berguru sama banyak ulama. Makanya aku akuin, aku fakir ilmu. Aku kurang ilmu, makanya aku belajar. Makanya aku bangun komunitas ngaji supaya aku lebih paham. tapi dulu kamu
istilahnya sama netizen yang waktu kejadian dulu pada saat kamu mengalami posisi kamu kan korban ceritanya dulu. Iya. Karena Kamu posisi aku saat itu, istilah netizen tuh mengumbar juga. betul. Aku nggak mungkiri itu. Tapi saat itu aku udah sempet minta islah, damai sama mantan. Yeah. Aku cari posisi dia di mana, aku samperin dia ke tempat dia sembunyi. Aku ajak damai. Sebelum akhirnya aku bikin laporan polisi. Aku bilang aku mau take down semua postingannya. Seminggu jaraknya itu setelah viral. Aku bilang aku klarifikasi, aku yang salah, aku gak masalah. Dicaci sama orang se-Indonesia. Yang penting anak-anak bisa tetap ketemu sama dedinya. Tapi dibilang gak bisa. Kamu itu Dan aku yang dilaporin kan, pertama kali aku yang dilaporin. Jadi aku yang harus membela diri aku. Iya. Kamu itu kayak kejebak di satu posisi yang dia tuh masuk ke dalam posisi yang dimana dia tuh lagi ada di situ juga dulu gitu kan. Cuman ini beda peran aja nih gitu. Makanya aku pribadi waktu itu berharapnya kamu muncul memberikan keterangan ya nggak harus di sini kan, sebenarnya pribadi aku juga nggak harus di sini. Cuman maksud gue berharap kamu muncul memberi keterangan. Yang muncul malah Iksan di podcastnya Dr. Richard ya. Itu kamu tahu nggak pas dia muncul waktu itu? Tahu dia muncul. Tahu karena dia kan cerita. diinformasikan sama ini juga kan, sama hostnya juga. Dokter Richard, bekas BA juga. Iya. Diputus ya kontrak kerja dia? Enggak sih, emang udah dari lama, nggak lanjut. Diperhalus ya bahasanya? Iya. Jadi sekarang gini, kenapa dia bisa muncul di sana? Aku nggak tahu sih. Kan dia suamimu. Ayo. Kan saat itu kami memutuskan untuk apa ya? Break dulu. Iya, aku. Kesel. Ini gara-gara lu nih gitu maksudnya. Iya. Coba dari awal lu ini ngomong ke istrimu Iya, ini maksud aku beresin. kayak, iya dia kan seorang suami, harusnya punya sikap. Nah itu dia punya sikap kan, dia muncul Dr. Richard kan. Iya. Itu permintaan dia. Nggak tahu, aku nggak tahu. Cuman yang aku sesalkan itu kenapa sedari awal dia nggak ambil sikap. Dari sebelum kenal sama aku. Ya, Kalau oke memang lah. dari awal ada konflik. Ya. Kenapa aku dihadirkan ketika mereka belum menyelesaikan konflik mereka gitu. Ya itu Aku salah. kan nggak tahu apa-apa. Ya istilahnya itu kan salah yang harus dia perbaiki. Nah dia coba perbaiki dengan muncul di sebuah podcast kan istilahnya begitu. Nah saat podcast itu kalian tuh masih bersama kan? Ya karena kan ini bukan pacaran ya, bukan kayak udah nikah bilang siri putus, kan, iya. balik Berarti lagi. kan ada koordinasi. Nah sekarang aku mau tanya sama kamu, saat itu waktu dia muncul di podcast, kamu mengizinkan tidak? Aku bilang terserah. Terserah, berarti tidak jelas ya. Iya. Itu dia putusan dia sendiri atau dia? Keputusan dia sendiri sih kayaknya. Karena kan nggak ada manajemen kayak gitu-gitu, nggak ada. Berarti keputusan dia sendiri mau mengklarifikasi di sebuah podcast. Iya. Dia menghubungilah Dr. Richard gitu kan? Dia sih bilangnya dia yang dihubungi. Oke, dia dihubungi Dr. Richard. Oke, dia klarifikasi lah di sana gitu kan? Setelah dia klarifikasi, kamu nonton dong? Aku nggak nonton sampai selesai sih. Semua tayangan tentang dia tuh, tentang dia nggak ada yang aku tonton pun kayak sekilas doang. Habis itu aku tutup sosmed. Jadi kayak dari awal aku udah nggak buka-buka sosmed sih. Okay. Aku netralisir semuanya. Biar nggak tambah stres ya. Iya. Nah, setelah itu kan klip-klipannya banyak tuh. Ada nggak yang lu sebel banget lihat dari podcast itu? Nggak tahu sih. Karena saya ada. Netizen ada. Karena aku balik lagi ya, aku nggak nonton sampai selesai. Aku cuma ngelihat kayak dia ada tayang di podcastnya Dr. Richard, oh ya udah gitu. Jadi karena bukan itu yang aku tunggu sih. Dari awal yang aku minta tuh aku pengen duduk bareng, udah itu doang. Harapannya itu. Itu doang. Tapi kan paling nggak dia sudah melakukan satu tindakan untuk membersihkan nama baik kalian semua kan? Aku nggak merasa dibersihkan nama baik aku, malah tambah hancur. Jadi yang kamu mau Iksan lakukan apa? Iya, dia pertemukan kami, biar aku bisa ngobrol langsung sama em. Sekarang ini? Iya. Atau kalau emang dia ngerasa dia nggak berdaya sebagai seorang suami, ya dia ambil sikap.
aku nggak berani untuk ngomong apa karena Oke. dalam Islam itu nggak boleh seorang istri mendahului suami, apalagi menyuruh, memerintahkan untuk dia menceraikan istrinya yang lain, itu haram. Berarti mengambil sikap. Oke. Sikap apa yang menurut kamu yang perlu diambil? Kan mendahului tidak ya? Untuk menyelesaikan masalah ini semua. Sampai hari ini aku tetap berharap bisa dipertemukan. Oke. Dia usaha nggak? Usaha. Usaha ya. Makanya dia bilang I love Makanya, you Mawa, I love you Inara ya. Nggak tahu loh itu. Allahu alam serah. Lu bete nggak sih sebenarnya lihat dia itu? Jujur agak mual juga sih. Suami juga. Lucu banget sih. Ya, kan kalau mual kan bisa karena Iya, reaksi asam lambung wajar. naik, ya Nggak kan, apa-apa. overthinking gitu kan. Jadi Biasa itu. biasalah. Iya. Karena aku bukan tipe yang suka dirayu gitu. Nggak. Jadi Mungkin cara dia, harapan dia kan dengan begitu Mawa itu mau duduk bareng bertiga. Mungkin ya. enggak sih, menurut aku itu nggak solutif sih. Nggak solutif ya. Enggak. Dia harus pendekatan internal. Jadi aku juga sebenarnya bingung nih. Aku juga di tengah-tengah nih ya. Aku juga di tengah-tengah. Ini udah kayak lagi nontonin kaiju lagi berantem nih. Emang nggak berdaya karena yang sebelah sana juga seorang istri. Betul. Aku orang baru, nggak Iya. berhak untuk nyuruh, apalagi ngajak segala macem. Yang di sini suami juga, dia punya keputusan. Aku juga nggak bisa mendahului dia. Jadi aku gimana coba? Orang bilang nggak minta maaf. Gimana minta maaf? Ketemu sama siapa? Sama siapa? Kalau mereka mengharapkan aku klarifikasi di depan kamera, sedangkan ini kan proses hukum sedang bergulir. Mau dibawa kemana ini hubungan? Berarti Iksan yang harus mengambil keputusan, betul? Ya. Iya, kan nggak solutif juga aku ngomong depan kamera. Apakah itu menjadikan Mama memaafkan aku? Enggak. Ujung-ujungnya cuma Apakah kayak orang itu- pembenaran. Apakah itu akan menjadikan M mencabut laporan? Juga enggak. Apakah M itu membuat dengan permintaan maaf itu membuat orang juga jadi memaafkan aku atau nama aku jadi baik? Juga enggak. Jadi aku mikir kayak ya udah yang penting aku ketemu sama M gitu, karena masalah yang sedang terjadi ini bukan antara aku sama orang lain di luar dari rumah tangga ini gitu loh. Ini antara kami bertiga. Dan jadi permasalahan adalah aku tidak pernah punya kesempatan untuk mendengar sendiri dari POV-nya M. Selama ini yang aku dapat informasinya hanya dari Insan. Aku tahu apa yang aku lakukan di masa lalu itu salah. Aku cerita soal mantan. Aku buka soal Kamu menganggap dia. itu jadi dia salah sekarang ya? Salah, karena orang anggapnya aku pelopor. Dan aku harus meluruskan apa yang aku lakukan itu salah. Karena apa? Kalau itu benar itu gibah. Kalau itu salah, itu fitnah. Tapi enggak ini kau pengen komen kalau Ibu Eva Manurung lagi. Aku nggak pernah menanggapi respon orang di luar dari rumah tangga aku sih. Tapi kan mantan mertua kan. Aku nggak peduli sih. Kayak aku udah nggak butuh validasi dari apapun dan siapapun sih. Oh, Karena jadi- aku yang tahu diri aku. Kamu nggak mau menambah pergesekan maksudnya gitu ya? Aku lebih ke aku tutup buku aja. Oke, berarti tidak ada indikasi video itu kemudian disebarkan oleh Virgun ya? Kalau narasi di netizen begitu. Kalau aku mengeluarkan statement soal itu, aku khawatir aku mendahului penyidik. Karena kan penyidik juga memutuskan segala sesuatu itu kan berdasarkan alat bukti yang sah. Oke, jadi tidak ada nih keluar dari statement kamu menuduh salah satu pihak untuk sekarang ini mengenai video tersebut ya? Ya. Biar nanti dari penyelidikan yang nanti akan bicara begitu ya? Iya. Oke. Jadi aku coba untuk menyampaikan Mm-mm. kenapa alasan dulu aku memilih jalur viral. Karena satu, aku ngerasa aku ada ancaman nyawa. Oh, untuk perlindungan ya? Kedua, aku gak dikasih nafkah saat itu. Kamu butuh penghasilan juga ya? Kan aku di rumah tangga, aku udah gak syuting segala macam selama 7 tahun hiatus. Harapannya bisa Di habis itu stop cari duit. penghasilan semuanya mungkin supaya aku nggak bisa gerak, aku nggak bisa bayar lawyer, aku nggak bisa ngurus ke pengadilan agama, aku nggak bisa ngasih anak-anak bayaran sekolahnya. Sedangkan orang di rumah ada 4 staf yang harus digaji, kulkas harus terus diisi, rumah harus terus dibayar, listriknya segala macam. Aku harus minta ke siapa? Donasi online. Tapi tetap walaupun begitu, aku gak membenarkan apa yang aku lakuin. Karena
dari guru-guru aku semuanya mereka sepakat. Kita tidak akan diwafatkan sebelum kita melakukan atau mendapatkan fitnah yang pernah kita lakukan ke orang lain. Dan itu aku dapetin sekarang. Jadi aku juga reminder untuk viewers kokoh. Iya, semua lah. Semua, maksudnya. Kita semua kan belajar. diri aku juga untuk hati-hati dalam Bisa mengambil kemakan langkah. omongan sendiri, bisa ini. Karena bukan karma ya, dalam Islam itu nggak ada karma ya, tapi kafarah. Kafarah itu ada. Jadi apa yang kita lakukan itu pasti akan berbalik ke diri kita. Terus, bagaimana kamu ingin Iksan menyelesaikan akhirnya? Tadi, kalau dipertemukan tidak berhasil sampai sekarang. Aku sih yang jelas udah ngasih dia deadline sih. Udah kasih deadline. Kalau deadline itu tidak terpenuhi, Ya bingung. kita lihat lah. Iya, mesti tanya lagi kan sama Yang- orang yang lebih mengerti dari sisi agamanya dan lain-lain kan gitu kan? Ya, yang jelas aku punya keluarga besar yang harus aku jaga nama baiknya. Aku punya anak juga, aku punya 3 anak. Ini- Aku punya karir, aku harus kerja biar gimana pun. Walaupun anak-anak dapat nafkah dari dedinya, tetap kan untuk menghidupi diri aku sendiri kan aku nggak mungkin minta sama mantan. Cuma anak-anak kan diambil sama bapaknya. Berarti kamu sudah berapa? 2 bulan katanya. Hampir ketemu. 2 bulan. Hampir 2 bulan. Tapi masih kontak kan sama anak-anak kan? Masih ada WA gitu-gitu. Jarang sih. Jarang. Kamu nggak pengen anak-anak terlalu ke bawah-bawah ya? Atau bagaimana? Sebenarnya kalau seandainya dedinya bisa memenuhi kriteria menjadi seorang figur ayah yang sesuai dengan syariat, aku nggak bakalan juga mau repot-repot ngerebut hak asuh anak. Silahkan kalau emang dia sayang sama anak, dia mampu membimbing dan mendidik anak-anak, silahkan, Kamu nggak masalah akhirnya kalau anak-anak ikut bapaknya? nggak masalah. Tapi kan yang jadi permasalahan anak-anak ini kan tanggung jawabnya sampai akhirat. Dan aku tahu bagaimana keadaan dan situasi yang sebenarnya yang ada di tempat bapaknya anak-anak. Tapi kamu kena framing kemarin di sosmed. Aku lihat framingnya itu kamu kasar sama anak-anak. Semua omongan itu kan harus ada buktinya. Karena ini negara hukum. Saya dengar ada CCTV-nya katanya. Ya apapun itu tetap aja ini negara hukum. Semua omongan harus ada buktinya. Kalau nggak ada buktinya dan tidak terbukti ya ada konsekuensi hukum kan. Berarti kamu menjawab itu berarti kamu tidak kasar sama anak-anak. Tapi Kasar ini dalam artian apa? pernah nyeret anak-anak apa gitu di tanda. Kadang orang kan persepsi kasar itu beda-beda. Kadang ada orang yang memang tegas sama anaknya itu jadi dianggap kasar. Ada orang yang ngomong harus dengan gebrak meja itu udah dia bilang kasar. Beda-beda. Aku nggak tahu yang dimaksud dengan kasar ini apa. Tapi yang jelas aku paham bahwa dalam Islam ini memukul anak itu tidak boleh menyakiti sampai meninggalkan bekas. Jadi batasanmu tuh jangan sampai kalaupun mukul atau Ke atas Ah, ini kalau dan cubit, tidak boleh. cubit ada bekas? Kamu Aku nggak pernah nggak cubit? pernah cubit. Seret Kalau pernah? aku pukul pernah, tapi karena satu hal yang fatal menurut aku, mencuri, misal mencuri. Mencuri itu bukan berarti tentang uang aja ya, tapi mengambil tanpa seizin dan itu sudah dilakukan berulang kali dan kita sudah mendidik berulang kali, memberitahu berulang kali, tapi masih lakukan, kan harus ada konsekuensi ya. Seorang anak itu kan harus kita berikan pendidikan untuk bisa mereka belajar bahwa dalam hidup ini ada konsekuensi, gitu. Kalau emang anak ini harus bersama dengan figur yang baik gitu ya. Kalau emang aku nggak cukup baik gitu, ya seenggaknya introspeksi diri aja gitu. Maksudnya mengingat rekam jejak digital kan juga nggak bisa hilang ya. Anggaplah ini nanti anak-anak pada nonton lah, pasti pada gede lah nonton gitu, ngelihat ngikutin Casey ini, atau ada yang mau tutup mata, tutup telinga lah, gue gak mau tahu tuh urusan orang tua gue.
Lu udah mikir sampai sejauh itu nggak? Kayak, aduh gimana ya gue jelasin ke anak-anak ya nanti ya. Kalau untuk masalah yang sudah lewat, masalah aku sama mantan ya, alhamdulillah anak-anak terutama Starla ya, dia udah aku kasih pengertian bahwa ya aku mengaku bahwa apa yang aku lakukan itu tidak benar. Dan dia alhamdulillah anak itu masya Allah dia bilang ya yang udah berlalu nih. Mami kan manusia. Mami juga bisa salah, bisa khilaf. Yang penting Mami udah bertobat, nggak akan ngulangin. Udah, that's it. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah aku selalu nanamin ke anak-anak bahwa orang tuanya ini nih bukan hero, bukan sosok yang sempurna. Bahwa kami ini juga manusia gitu. Bisa salah, bisa khilaf. Kita semua bisa salah sebenarnya. Tapi gimana cara kita menyelesaikan kesalahan itu yang kita harapkan dan Betul, yang kita fokus ini kan harusnya solusi kan. solusi gitu. Solusi gitu. Solusinya sekarang kan kalau kita ngobrol dari tadi itu ada pada Iksanul kan. Bagaimana Iksanul Betul. mengambil keputusan kan. Betul. Karena biar gimana pun dia kepala rumah tangganya. Kepala rumah tangga gitu. Dan sampai hari ini yang gue lihat cuman I love you Mawa, I love you Inara. Jadi kesannya yang mau kesannya ya mau dikip dua-duanya. Kesannya tuh yang aku tangkep. Sebenarnya gini sih kok. Dari awal aku selalu diyakinkan sama Insan ya. Bahwa M ini nih udah bersedia gitu untuk dipoligami. Ini menurut POV-nya Insan. Iya. Tapi karena aku nggak bisa komunikasi langsung sama M, aku juga nggak dapet POV-nya M seperti apa, ya aku manut-manut aja. Tapi kamu memang dulu pernah mau dipoligami nggak? Dulu. Nah, aku sendiri yang menawarkan ke mantan. Kamu kenapa mau dipoligami? Kenapa? Kan biasanya cewek tidak semua mau dipoligami. Iya barangkali dengan aku dia nggak cukup gitu ya dengan aku kurang mungkin merawat dia, aku kurang mungkin memberikan perhatian dan segala kebutuhan dia. Jadi aku fair aja, maksudnya karena dalam Islam juga diperbolehkan, ya udah Pengertian sekali. mendingan dia nikah lagi daripada dia jajan, kan jadi penyakit. Nanti kan kenanya ke aku juga, kenanya ke anak-anak juga. Kalau pakai POV itu sih ya saja. Dan merusak keturunan juga, merusak nasab gitu. Jadi makanya aku menawarkan solusi poligami ke mantan gitu. Oh, berarti dari kamu sendiri masalah poligami kamu cukup terbuka lah gitu Sangat kan. terbuka, Berarti makanya ketika tahu kamu, oh berarti gue istri kedua dong gitu kan ya. Oh ya udah ini kita beresin nih dan gitu aku kan. meluruskan juga kalau aku pernah ngeluarin statement di beberapa podcast. Apa itu? Aku bilang nggak ada perempuan baik-baik yang mau sama suami orang. Aku akuin aku salah. Harusnya aku nggak ngomong kayak gitu. Karena itu sama dengan aku menghina syariat poligami. Aku menghina istri-istri para nabi, ummul mukminin. Aku menghina istri-istri para sahabat-sahabat nabi. Apakah zaman itu mereka saling menyalahkan satu sama lain? Enggak. Mereka paham bahwa itu adalah syariat. Aku berterima kasih banget kok. Maksudnya aku dikasih kesempatan untuk mengisi di podcast ini untuk meluruskan kefakiran ilmu aku, kekurang pemahaman aku. Aku cuman pengen mudah-mudahan apa yang terjadi saat ini menjadi penggugur dosa-dosa aku. Dan gak ada lagi yang ikut-ikutan ngelakuin kesalahan yang pernah aku lakuin. Amin. Itu aja sih. Mudah-mudahan statement aku ini bisa menggugurkan tanggung jawab aku di akhirat nanti di hadapan Allah. Cuma kan kembali akhirnya sebuah kesalahan itu harus disikapi dan yang bisa menyikapi sebenarnya adalah semua yang ada di dalam masalah ini kan, pihak yang pertama.
Kalau dengar dari cerita kamu dan anggap kita coba untuk percaya POV itu ya, walaupun tidak akan semua orang percaya, sebenarnya Iksanul yang akhirnya harus memberikan sikap seperti apa. Dan anggaplah Iksanul ini pengen baik ke depannya. Sama Mawa misalnya sudah tidak mau Mawanya. Nah, kamu masih mau sama Iksan kalau begitu? Saat ini aku belum bisa ambil Belum bisa keputusan ya? sih. Karena balik lagi, aku mau lihat dulu wait and see. Iya, baca Kedepannya ya. seperti apa. Misalnya dia lepas, ya sudahlah sama Mawa juga sudah tidak mau, anggaplah ya begitu ya. Iksanulnya juga tidak bisa bujuk, akhirnya kan tinggal kamu nih. Nah, anggaplah kamu, anggap kamu masih mau, jalanlah kalian berdua. Lebih banyak baiknya apa, lebih banyak buruknya? Menurutmu? Aku nggak tahu sih. Nggak tahu aku ya? belajar dari Hmm. yang sudah berlalu ya. Aku nggak mau banyak berekspektasi, aku nggak mau banyak mengambil kesimpulan terlalu cepat. Oke, Karena mau dicerna dulu ya? karena balik lagi ya, kalau misalkan kita menjalankan hidup ini berdasarkan asumsi, perasaan, ya hidup kita ini nggak akan pernah beres kok. Iya. Makanya kan ada namanya syariat, ada Iya. namanya akidah, ada namanya aturan dari Allah. Gitu. Jadi ya suka nggak suka, pahit nggak enak, ya kita harus telan bahwa itu kita harus terima secara kafah, secara menyeluruh. Aku cuman kayak ya berharap semoga insan bisa menyelesaikan, bisa dapat hidayah, dapat petunjuk dari Allah. Kamu masih kontak sama Iksan? Masih Namanya Iksan apa Insan sih? insan. Insan. Kamu ada lihat nggak waktu dia posting story berdarah-berdarah? Tangannya berdarah cuy. Oh, ya dia memang suka mimisan sih. Oh, bukan bohong-bohong itu. Diketawa. Lagi belain suami ya? Enggak sih. Karena sebelum ini akhirnya viral, waktu hubungan kami masih baik-baik aja ya. Aku pun ngeliat sendiri sih, dia suka mimisan. Terus dia ada GERD juga. Iya, cuma dia posting di sosmed. Nggak tahu kalau itu sih. Kamu nggak tahu? Aku anggapnya kayak bukannya hampir semua Gen Z kayak gitu ya. Semua dikontenin. Makanya aku juga serba salah sih di sini, kayak jadinya kayak ini ya, kayak ngomong adik-adik ya. Iya. Tapi suka ya. Ya udah gimana, udah dikasih ini. Iya, udah terlanjur. Iya. Tapi kamu nggak ada berantem sama dia. Gara-gara masalah ini semua yang awalnya dari awal kamu coba udah kasih tahu sama dia, ini harusnya diselesaikan dong. Bukan berantem sih, lebih tepatnya kayak aku sempet beberapa kali aku tegas sama dia. Iya. Dia lawan nggak? Nggak, dia ngaku salah. Oh, jadi nggak berantem jadinya. Iya. Iya. Dan maksudnya kayak aku salutnya adalah meskipun dia udah hancur kayak gini lah ya, kita bisa bilang udah hancur ya, kami sama-sama hancur lah semuanya. Tapi dia masih dengan segala keterbatasan dia saat ini kan, biar gimana pun bisnisnya pasti terdampak ya. Dia tetap memenuhi nafkah. Oh. Dia tetap menjawab chat, dia tetap menanyakan kabar. Dia tetap berusaha untuk mencari solusi walaupun mentok orang taunya kayak nggak nemu solusi ini, yang ada drama doang, tapi dia berusaha sih, dia berusaha. Aku bukan lagi ngangkat nama dia ya, karena percuma juga diangkat, udah hancur juga. Lucu banget. Kadang-kadang lucu ya. Iya. Tapi aku ngomong fakta aja, maksudnya apa adanya aja gitu. Iya. Berarti apalagi sekarang kalian tuh masih suami istri ya. Iya. Tapi anggap nih, kalau one day Allah tidak berkehendak kalian tetap bersama, sudah siap melepaskan Iksan? Aku siap aja. Aku apapun yang terjadi dalam hidup aku selalu ambil hikmahnya. Aku selalu yakin bahwa apa yang sudah Allah tetapkan itu adalah yang terbaik. Terbaik ya. Udah siap punya anak juga? Mau itu aku tetap berkarir kah di dunia entertain, mau itu aku stop berkarir kah, dari sebelum ketemu Insan pun aku emang udah mau mundur pelan-pelan dari dunia entertain, karena aku tahu ya banyaklah fitnahnya. Tapi kalau bersama udah siap untuk punya anak?
Aduh, kayaknya masih jauh ya kalau Jauh untuk ya. bahas ke sana. Cuman Jadi kamu nggak ada hamil ya sekarang kalau ya? enggak, jadi Soalnya ada netizen bilang kamu hamil. ya kan Fitnah lagi. netizen kan dibilangnya katanya maha benar. Iya. Ya udah kamu bilang fitnah-fitnah aja. Maksud gua dilurusin supaya clear juga. Karena kalau mau menyelesaikan masalah, kita tuh harus jawabnya juga tegas, jelas Back gitu. again maksudnya kayak aku selalu bilang kalau siapapun Hmm. terserah mau percaya siapapun, tapi yang jelas ketika kita mendengar suatu informasi itu harus tabayun. Dalam Islam harus tabayun. Iya. Harus lihat buktinya valid atau enggak. Harus ada saksi minimal 2 orang laki-laki atau 3 orang perempuan. Jadi kalau itu nggak memenuhi, ya apa dong istilahnya? Cuma kan ini kan masalahnya adalah bagaimana kamu ingin mencari solusi, kamu harus lurusin satu-satu dan itu resiko. Saya cuma fokus ke situ aja, bagaimana solusinya ini untuk kedepannya seperti apa, karena aku juga butuh kejelasan, anak-anak aku juga butuh kejelasan, semua orang butuh kejelasan. Oke, siap. Semoga Iksan bisa menyelesaikan ini dengan baik karena memang ini berawal dari dia ya. Kalau dengar dari ceritamu, kapan deadline dia? Tanggal berapa? Masa nggak bisa Dia tahu dibocorin? Dia tahu ya? Dia tahu. Bulannya aja Ya sebelum puasa lah. sebelum puasa, berarti udah deket ya. Iya, Insan, udah deket nih waktunya. Ya, cobalah kau bereskan Ya ya. apapun urusannya aku mencoba untuk hormati, untuk hargai. Nggih. Ada yang mau disampaikan buat Mbak Mawa terakhir mungkin karena kalian sama-sama perempuan. Iya. Aku nggak menyalahkan apa yang sudah dia lakukan. Meskipun ya saat ini ya bukan hanya aku aja yang hancur ya, kami semua sama-sama hancur. Aku cuma berharap fokus ke solusi. Bahwa aku menyampaikan juga, walaupun harusnya aku menyampaikan secara langsung ya. Iya. Aku bahwa ya ini keadaan yang aku sesali lah. Yang kita sama-sama sesali gitu. Harusnya ini nggak terjadi sampai sebegini masifnya gitu. Tapi aku nggak menyalahkan siapapun. Kau nggak nyalakan Insan juga? Aku nggak menyalahkan siapapun. Nggak ya? Karena ya semua terjadi betul karena pilihan kita. Tapi semua balik lagi atas izin Allah. Siapa yang mau jadi pilihan kedua? Dan siapa juga Kalau yang memang mau dari itu? awal target aku mau jadi pilihan kedua, hidup aku udah nyaman kok di luar negeri. Iya. Ngapain aku harus keluar dari kerja capek-capek? Dan siapa juga yang mau diduakan kan? Ya, Karena POV-nya jadi 2. iya. Jadi ya semoga Mawa juga bisa menemukan hal yang positif dari ini semua. Jadi kalian bisa sama-sama menyelesaikan. Karena kalau kita dengar ada 2 wanita yang sedang menunggu keputusan. Ya, apapun. Jadi kalau misalnya memang jalan mau lanjut, aku tetap hargai karena memang berdasarkan kisahnya Nabi terdahulu ya yang menjalani ini poligami gitu ya. Ya biar gimana pun sebagai istri kedua atau ketiga atau keempat, ya kami harus menghormati jodoh pertamanya suami kami. Tapi makin panjang serinya kalau misalnya nggak segera diambil keputusan, cuman seri itu akan jadi seri yang buruk. Ya. Kalau diambil keputusan yang benar, serinya jadi seri yang baik, ya kan? Ya. Terima kasih, doa yang terbaik ya. Mohon maaf harus nanya-nanya begini. Aku ngerasa aku bukan siapa-siapa. Insan betul adalah suami kami ya, suami aku. Tapi dia bukan milik aku. Aku selalu yakin suami itu bukan milik kita, bukan milik seorang istri. Begitupun sebaliknya, milik Allah. Jadi kalau orang bilang, nanti suami direbut sama orang, diambil sama orang. Suami itu bukan milik manusia, bukan milik kita. Ini milik Tuhan. Aku bukan Tuhan. Oke. Kamu nggak mau bilang I love you, Insan? Nggak mau. Dia udah bilang I love you, kok nggak dijawab? Jangan kok, nanti aku ikutan kena GERD.